Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Hanum. Saya dari kelas Kimia A dengan NIM 210603110037. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yakni video yang pertama yakni tentang kekuatan asam basa, yang kedua tentang buffer atau larutan penyangga, yang ketiga tentang keseimbangan kelarutan, dan yang keempat adalah keseimbangan senyawa kompleks. Untuk yang pertama adalah kekuatan asam basa. Kekuatan asam dan pH larutan garam. Apabila suatu senyawa dilarutkan di dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan jika senyawa tersebut sudah terlarut, dan senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam, basa, maupun tidak memiliki sifat di antara keduanya. Kekuatan asam dapat dilihat dari kemampuannya untuk menurunkan proton. Kekuatan asam ini tidak hanya dilihat dari seberapa mudah menurunkan proton, tetapi juga seperti contoh lain, yakni pelarut yang digunakan, dan suhu yang digunakan, dan struktur molekul dari suatu asam dari larutan tersebut. Kemudian adalah non-metal hidrida. Yang pertama, senyawa hidrida merupakan senyawa biner yang tersusun atas atom hidrogen dan unsur lain yang ada pada tabel periodik, tentu saja unsur yang dimaksud yang bersifat non-logam. Yang kedua adalah ada dua faktor yang menentukan kuat atau tidaknya suatu atom dilihat dari kemampuannya dalam melepaskan proton. Untuk senyawa hidrida, ada dua faktor yang menyebabkan proton mudah dilepaskan. Yang pertama adalah elektronegativitas dari non-logam pusat E, dan yang kedua adalah kekuatan ikatan. Nah, kekuatan ikatan ini dari atas ke bawah berkurang, jadi antara ikatan tersebut, ikatannya itu lebih panjang. Maka dapat asam kuat lebih mudah melepaskan hapus. Kemudian ada oksoasid, senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain atau dikode dengan E. Unsur ini berperan sebagai pusat. Semua oksoasid atom H akan berikatan dengan atom O. Jadi, pada ikatan tidak masuk dalam penentuan kekuatan keasaman. Sifat dari silver ini adalah asamnya mengandung ikatan OH. Dua faktor yang menentukan kekuatan asam oksoasid adalah yang pertama elektronegativitas dari non-logam pusat atau E, kemudian dipengaruhi banyak atom O yang mengelilingi O, N, atau E. Macam-macam oksoasid. Yang pertama ada unsur oksoasid dengan jumlah atom sama. Nah, pada macam yang pertama ini, kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegativitas. Semakin meningkat elektronegativitasnya, maka polaritas OH akan meningkat juga. Efeknya yaitu mudahnya atom H untuk lepas. Yang kedua adalah unsur oksoasid dengan jumlah atom O berbeda. Kekuatan keasaman meningkat dengan bertambahnya atom O yang berada pada logam pusat. Atom O semakin banyak, maka semakin besar pergeseran dari densitas elektron, dan pada akhirnya senyawa tersebut mudah melepaskan H+. Ion logam yang terhidrasi. Ion logam yang terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang larut dalam air memiliki sifat asam karena ia memiliki kemampuan mentransfer ion H+ kepada air. Contohnya adalah logam nitrat atau MnO3 yang dilarutkan dalam air. Kemudian ada oksida. Oksida ini adalah suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut ada satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida bisa diklasifikasikan dalam asam, basa, atau amfoter. Ada oksida asam yang pertama. Nah, oksida asam adalah senyawa oksida yang bereaksi dengan molekul air, maka kemudian dia akan membentuk sebuah asam. Reaksi antara asam oksida diantaranya adalah sebagai berikut. Oksida yang bukan logam yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi bisa menjadi acidic oxides, contohnya N2O2, SO3, dan Cl2O7. Oksida non-logam dengan bilangan oksidasi rendah, contohnya CO dan NO, tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Kemudian, oksida basa.
adalah oksida yang bereaksi dengan molekul air yang akan membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah kecuali BeO adalah basa. Oksida logam basa bereaksi dengan air untuk membentuk hidroksida logam. Kemudian adalah oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai basa dan asam dalam suatu reaksi sehingga dihasilkan garam dan air. Contohnya berium oksida dan beberapa oksida logam yang ada pada golongan 3A dan 4A. Contohnya Al2O3. Sifat amfoter dari suatu senyawa tergantung pada kondisi reaksi. Reaksi tersebut dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau oksida basa. Kemudian ada reaksi oksida asam basa. Reaksi antara oksida asam dan oksidasi basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Contohnya adalah pada gambar beker gelas yang berisi air dan ditetesi indikator prometil biru sebagai indikator agar terjadi perubahan warna. Apabila terdapat suatu produk dimasukkan dry ice yang mengandung karbon dioksida, terjadi pembentukan asam karbonat diketahui dari perubahan warna larutan dari biru ke kuning. Kemudian ada sifat asam basa dari larutan garam. Garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Contohnya adalah pada reaksi HCl dengan NaOH. Pada reaksi HCl ini bersifat asam, NaOH bersifat basa, menghasilkan NaCl yang bersifat garam dan menghasilkan H2O sebagai air. Karena garam mengandung 2 ion, pH larutannya berpotensi dipengaruhi oleh kation atau anion, atau bahkan mungkin keduanya. Larutan garam dapat bersifat netral, asam, atau basa, tergantung pada sifat asam basa dari kation dan anion penyusunnya. Kemudian adalah pengklasifikasian garam. Yang pertama adalah garam yang menghasilkan larutan netral. Garam yang menghasilkan larutan netral ini disusun dari asam kuat dan basa kuat. Larutan yang tidak dihasilkan akan bereaksi dengan molekul air. Contohnya pada reaksi NaNO3 menghasilkan Na+ dan NO3-. Na+ adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH dan ion NO3- adalah basa konjugasi dari asam kuat HNO3. Semua golongan 1 dan 2, contohnya Li+ atau Ca+, Ca2+, dan semua kation logam yang bermuatan 1+, contohnya Ag+ adalah netral. Yang kedua adalah garam yang menghasilkan larutan asam. Garam yang dihasilkan dari konjugasi asam kuat dari basa lemah yang menghasilkan larutan asam. Garam yang menghasilkan larutan asam mengandung anion yang tidak reaktif dan kation yang melepaskan proton ke air. Contohnya adalah pada reaksi NH4 yang menghasilkan NH4+ dan Cl-. Ion NH+ adalah asam konjugasi atau kation dari basa lemah. NH+ dan ion Cl- adalah basa konjugasi atau anion dari asam kuat yakni HCl. Yang ketiga adalah garam yang menghasilkan larutan basa. Garam ini mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang menghasilkan larutan basa. Garam yang menghasilkan larutan basa mengandung kation yang tidak reaktif dan anion yang melepaskan proton ke air. Kemudian yang keempat adalah garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion asam lemah. Asam lemah, jika ditambah dengan basa lemah, maka akan menghasilkan larutan asam atau larutan basa. Keasaman keseluruhan dari larutan dapat dilihat dari asam kuat relatif atau Ka dan basa kuat atau Kb dari ion yang dipisahkan. Jika kation dan anion bereaksi dengan air, ion dengan K tinggi menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan garam. Yang kelima adalah garam yang dihasilkan dari anion amfoter atau amfotik. Asam poliprotik jika ditambah dengan basa lemah maka akan masuk ke larutan asam atau larutan basa. Kation berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam poliprotik. Selanjutnya materi yang kedua adalah tentang buffer. Kesetimbangan buffer asam basa. Apa yang dimaksud dengan buffer? Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita pada kisaran 7 hingga 3,5 hingga 7,4
42. Nah, jika pH darah kita berubah menjadi 7 atau menjadi 8, kita bisa sampai mengalami kematian. Danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Larutan penyangga dapat menahan perubahan pH yang drastis pada penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat. Umumnya, sistem buffer terdiri dari 1 asam lemah atau basa lemah dan 2 konjugat atau garamnya. Buffer bekerja karena sebagian besar komponen asam atau HA dan basa atau amin masing-masing bereaksi dengan OH- atau H+ yang ditambahkan. Asam basa yang membentuk buffer tidak boleh saling bereaksi melalui reaksi neutralisasi. Ada 2 jenis penyangga atau buffer. Yang pertama, larutan penyangga asam, umumnya terbuat dari asam lemah dan konjugasinya. Yang kedua, larutan penyangga basa, umumnya terbuat dari basa lemah dan konjugasinya. Beberapa asam dan basa lemah yang umum dan garam biasanya digunakan untuk pembuatan larutan buffer. Asam asetat atau CH3COH dan natrium asetat atau CH3CONa. Kemudian ada asam fosfat atau H3PO4 dan kalium fosfat atau H2PO4 dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh dari larutan penyangga atau buffer. Contoh yang pertama. Jika terdapat reaksi CH3COOH ditambah dengan H2O menghasilkan H3O+ dan ditambah dengan CH3COO-. Nah, asam asetat adalah asam lemah dan posisi kesetimbangannya dari ujung ke kiri. Oleh karena itu, konsentrasi ion asetat kecil. Kemudian, penambahan natrium asetat ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion asetat ekstra. Dalam hal ini, senyawa buffer tersusun atas senyawa penting, yakni banyak asam asetat yang tidak terionisasi, banyak ion asetat dari natrium asetat, cukup ion hidrogen untuk membuat larutan menjadi asam. Cara kerja buffer pada contoh pertama. Jika ditambahkan asam kuat, H+ bergabung dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. Akibatnya CH3COO turun dan CH3COH naik karena sebagian besar ion H+ bisa dihilangkan, pH tidak akan banyak berubah. Jika ditambahkan basa kuat, buffer menghilangkan ion OH- dengan mereaksikan dengan H+ dari CH3COOH. Akibatnya CH3COO- naik dan CH3COOH turun, pH tidak terlalu meningkat. Kemudian pada contoh yang kedua, yakni reaksi NH3 ditambah dengan H2O, menghasilkan OH- dan ditambah dengan NH2+. Amonium merupakan basa lemah dan posisi kesetimbangan cenderung ke kiri. Menambahkan amonium klorida ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion amonium. Pada contoh tersebut, cara kerja buffernya adalah penambahan dengan asam kuat atau ion H+ dihilangkan dengan mereaksikan dengan amonia. Akibatnya NH3 turun dan NH4+ naik, maka pH akan sedikit turun. Persamaan Henderson-Hasselbalch. Untuk setiap asam lemah atau HA, persamaan disosiasi dan Ka adalah jika diambil dari reaksi tersebut, maka akan menghasilkan nilai Ka yakni H+ dikali dengan amin dibagi dengan HA. Kemudian disusun ulang dan ditambahkan log sehingga ketika untuk menghitung pH maka sama dengan pKa ditambah log basa per asam. Menghitung pH buffer pada contoh yang pertama. Misalkan 1 mol HCOOH dan 0,5 mol NaCHOO ditambahkan ke dalam air dan dianjurkan menjadi 1 liter. Hitung pH jika Ka diketahui KaHCOOH adalah 1,77 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dihitung konsentrasi dari NaCHOO yang sama dengan konsentrasi CHOO-, yakni sebanyak 0,5 molar. Nah, kemudian dari perhitungan tersebut dihitung Ka-nya dengan rumus yang sudah diketahui, dihitung X-nya dari persamaan ini, dan didapatkan nilainya adalah 3,45. Contoh yang kedua, hitung pH jika 0,1 molar asam kuat atau HCl
telah dimasukkan ke dalam larutan 1 liter. Karena 0,1 molar HCl bereaksi dengan jumlah HCO min yang sama membentuk mol HCOH yang sama, maka dihasilkan nilai HCO min dan HCOH yang berbeda, yakni HCO min sebanyak 0,4 molar dan HCOH yang sebanyak 1,1 molar. Kemudian dihitung dengan rumus Ka dan dihitung X-nya pada reaksi tersebut, diketahui X-nya pada reaksi tersebut, kemudian dihitung pH-nya dan pH-nya adalah 3,31. Kapasitas buffer dan jangkauan atau range buffer. Kapasitas buffer adalah ukuran atau kekuatan buffer, kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah penambahan asam atau basa kuat. pH buffer tidak tergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut maupun relatif. Dalam hal konsentrasi absolut, semakin terkonsentrasi komponen buffer, semakin besar kapasitasnya. Dalam hal konsentrasi relatif, semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, semakin besar kapasitasnya. Perbandingan persentase perubahan rasio konsentrasi komponen untuk buffer pada dua rasio awal yang berbeda adalah sebagai berikut. Kemudian range buffer. Apa yang dimaksud dengan range buffer atau jangkauan buffer? Range buffer adalah rentang pH di mana buffer atau penyangga efektif. Hal ini juga terkait dengan konsentrasi komponen penyangga relatif. Semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer atau semakin rendah kapasitas buffernya. Karena log 10 sama dengan +1 dan log 0,1 sama dengan -1. Buffer memiliki rentang yang dapat digunakan dalam kurang lebih 1 unit pH pKa dari komponen asam. Kemudian, bagaimana langkah-langkah untuk menyiapkan buffer? Beberapa langkah diperlukan untuk menyiapkan penyangga. Nah, yang pertama, tentukan pasangan asam basa konjugasi. Apa pH yang dibutuhkan dan pilih pKa yang terdekat dengan pH yang diinginkan. Kemudian tentukan rasio antara amin atau Ha yang memberikan pH yang diinginkan. Rasio ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Pilih konsentrasi buffer dan hitung jumlah yang akan dicampur. Nah, untuk sebagian besar aplikasi laboratorium, konsentrasi dari 0,05 m hingga 0,5 m atau molar. Kemudian dicampurkan jumlahnya dan disesuaikan pH buffer ke nilai yang diinginkan. Materi yang ketiga yakni keseimbangan kelarutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya ia masuk ke dalam larutan sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ioniknya sedikit larut dicampur dengan air, terjadi keseimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam pelarut atau tidak larut. Senyawa mencapai kesetimbangan dengan sedikit zat terlarut yang terlarut. Kemudian adalah produk ion atau QSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Q atau produk ion menunjukkan produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Misalnya untuk larutan jenuh atau timbal 2 fluorida atau PbF2, kemudian menghasilkan Pb2+ dan 2F-. Untuk setiap sistem kesetimbangan, kita dapat menulis hasil bagi reaksi, yakni pada Qj-nya, yakni konsentrasi Pb2+ dan Fe2- dibagi dengan PbF2. Kemudian untuk QSP-nya adalah Pb2+ dikali dengan Fe2 kali. Sederhananya, kita dapat menulis produk ionnya atau QSP-nya ketika larutan jenuh, nilai numerik QSP mencapai nilai konstan yang disebut konstanta hasil larutan atau KSP, sehingga dihasilkan persamaan berikut. Kemudian adalah konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh, dipangkatkan ke pangkat yang sesuai.
Secara umum, konstanta hasil kelarutan atau KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. KSP hanya bergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang sangat kecil tidak larut. Ketika larutan menjadi jenuh, AgCl yang tidak larut pada ini AgCl tidak larut kemudian menjadi Ag+ dan Cl- yang sudah berbentuk ion. Konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut konstanta hasil kali kelarutan AgCl. Kemudian dapat ditulis KSP-nya adalah Ag+ dikali dengan Cl-. Perak karbonat atau Ag2CO3 adalah garam yang sedikit larut. Kesetimbangan dalam air adalah Ag2CO3 kemudian menjadi 2 Ag+ dan CO3 2-. Dan untuk konstanta kesetimbangan atau KSP-nya adalah Ag+ 2 dikali dengan CO3 2-. Kalsium fosfat atau Ca3PO4 2 kali adalah garam lain yang sedikit larut. Dengan dapat dihitung KSP-nya adalah Ca2+3 dengan PO4 3-2. Perhitungan yang melibatkan KSP. Salah satu cara untuk menentukan nilai KSP untuk suatu garam adalah dengan mengukur kelarutannya. Beberapa garam banyak diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam jumlah tertentu larutan. Hal ini berguna untuk menyatakan sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung KSP. Dapat diasumsikan adalah semua garam yang larut 100% terdisosiasi menjadi ion-ion yang tersirat dalam rumus garam. Pada contoh yang pertama adalah 1 liter larutan yang dijenuhkan pada 25 derajat Celcius dengan kalsium oksalat atau CaC2O4 diuapkan hingga kering menghasilkan 0,0061 gram residu CaC2O4. Hitunglah konstanta hasil kali kelarutan garam ini pada temperatur atau suhu 25 derajat Celcius dengan berat molekul CaC2O4 adalah 128 gram per mol. Kemudian dapat dihitung molnya CaC2O4 atau kalsium oksalat ini, kemudian dihitung molarnya dan dimasukkan ke dalam reaksi, mula-mula reaksi sisa. Kemudian KSP-nya dapat dihitung sehingga mendapatkan nilai pada gambar. Contoh yang kedua, berdasarkan percobaan ditemukan bahwa 1,2 kali 10 pangkat 3 mol timbal 2 iodida atau PbI2 dilarutkan dalam 1 liter larutan berair pada 25 derajat Celcius. Berapa konstanta hasil kelarutan pada suhu ini? Pada sama dengan contoh soal yang pertama, yang ini dihitung molnya, kemudian dihitung molarnya, dan dimasukkan ke dalam reaksi kesetimbangan, kemudian didapatkan nilai KSP-nya. Contoh yang ketiga, sebuah larutan yang mengandung kalsium fluorida atau CaF2 hitung kelarutan dalam garam per liter kalsium fluorida dalam air dari konstanta hasil kali kelarutan, yakni 3,4 kali 10 pangkat minus 1 dengan berat molekul CaF2 yakni 78,1 gram per mol. Yang pertama kita hitung dengan cara kesetimbangan mula-mula reaksi sisa, mula-mula revisi timbang, kemudian dihitung KSP-nya, didapatkan nilai X-nya dari persamaan tersebut adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian ini adalah nilai molnya, kemudian dicari adalah solubilitasnya. Dan didapatkan nilai 1,6 kali 10 pangkat min 2 gram per liter. Efek dari ion senama. Coba kita pertimbangkan. Jika kita ingin mengetahui kelarutan dari kalsium oksalat atau CaC2O4 dalam larutan kalsium klorida atau CaCl2, akibatnya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan ketika kalsium oksalat dilarutkan dalam air murni. Prinsip Le Chatelier, yakni menambahkan ion yang sama, mengurangi kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut.
Kristal kalsium oksalat atau CaC2O4 dilarutkan dalam sejumlah air murni untuk menghasilkan kesetimbangan. Pada reaksi tersebut didapatkan Ca2+ dan C2O4 2-. Kemudian ditambahkan penambahan CaCl2, kemudian ditambahkan dengan Ca2+, penurunan kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium klorida adalah contoh dari efek ion senama. Kristal dari kalsium oksalat atau CaC2O4 dilarutkan dalam sejumlah air murni untuk menghasilkan kesetimbangan. Kita mencari contoh dengan mengaduk beberapa timbal 2 kromat atau senyawa yang memiliki larutan rendah dengan air yang cukup lama untuk menghasilkan kesetimbangan berikut, yakni PbCrO4 menghasilkan Pp2+ dan CrO4 2-. Jika kita menambahkan larutan pekat dari senyawa timbal yang larut seperti Na2CrO4, apa yang terjadi? Nah, konsentrasi ion umum CrO4 2- akan meningkat. Beberapa ion umum CrO4 2- bergabung dengan ion Pb2+ untuk membentuk PbCrO4 yang lebih padat. Kesetimbangannya adalah seperti ini. Ketika Na2CrO dilarutkan, ditambahkan, jumlah PbCrO2 meningkat. Nah, berikut ini adalah contoh dari materi yang ketiga. Kemudian adalah memprediksi pembentukan endapan. Untuk melarutkan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut mungkin, yakni larutan tidak jenuh, larutan jenuh, larutan super jenuh. Kita dapat membandingkan nilai QSP dengan KSP untuk garam untuk memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Nah, jika terbentuk endapan, yakni Q lebih besar dari KSP atau super jenuh. Dan jika tidak terbentuk endapan, Q sama dengan KSP atau Q lebih kecil dari KSP. Contohnya dalam larutan dengan pelarut air, dilarutkan Ag+ dan Cl- mengalami ionisasi pada suhu 25 derajat Celcius. Yang keempat, materi yang keempat adalah keseimbangan senyawa kompleks. Apa ion kompleks itu? Ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ atau CH2COO-. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut dengan ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Misalnya, ion kompleks CrNH3 6+. Pusat Cr3 dikelilingi oleh 6 ligan NH3, memberikan muatan 3+ secara keseluruhan. Di sini kita fokus pada kesetimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air, ion yang kompleks. Ketika garam seperti MnO3 2 kali dilarutkan dalam air, ion kompleks akan terbentuk dengan air sebagai ligan di sekitar ion logam. Dalam banyak kasus, ketika kita memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air terikat diganti. Misalnya, ion M2+ terhidrasi, MH2O2+ membentuk ion amoniak, dan NH3 berair. Dapat didapatkan ekspresi keseimbangan yakni atau Kc, yakni seperti ini, dan dapat dinyatakan dengan konstanta kesetimbangan yang baru yang disebut dengan konstanta pembentukan atau Kf. Untuk pembentukan ion kompleks antara ion unmetal terhidrasi atau MH2O dan ligan molekul L, kita memiliki persamaan seperti ini. Kemudian didapatkan konstanta pembentukan atau Kf adalah seperti ini. Asam basa atau pembentukan ion kompleks. Pada reaksi MH2O3+
ditambah dengan 4NH3 menghasilkan MnH3 4 2+ dan M4H2O. Dalam pembentukan reaksi ini, untuk setiap langkah jauh lebih besar dari satu, karena amonia adalah basa Lewis yang lebih kuat daripada air. Oleh karena itu, jika kita menambahkan kelebihan amonia ke dalam larutan MH2O 4 2+, hampir semua ion M2+ ada sebagai MnH3 4 2+. Logam transisi memiliki kecenderungan tertentu untuk membentuk ion kompleks. Misalnya, larutan COCl2 berwarna merah muda karena adanya ion COH2O2+. Ketika ditambahkan HCl, larutan berubah menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks COCl2-. Ligan meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Kemudian didapatkan KSP kali KF adalah 2 kali 10⁻20. Disosiasi keseluruhan FeS menjadi ion meningkat pesat dengan adanya ligan. Ion kompleks dan kelarutan endapan. Contoh, beberapa mol AgBr yang dapat larut dalam 1 liter 1 molar NH3, berapa mol ion kompleks dan kelarutan endapan. Kemudian dijawab, kesetimbangan kelarutan ini AgBr dihasilkan Ag+ dan Br-. Kesetimbangan ion kompleksnya adalah 5,4 kali 10⁻13. Kemudian didapatkan adalah KF-nya adalah 1,6 kali 10⁻7. Cara yang kedua dapat digunakan adalah penambahan amonia menghilangkan ion perak bebas dari larutan, menyebabkan kesetimbangan kelarutan bergeser ke kanan. Itu tadi adalah penjelasan dari saya dari 4 video yang telah dipaparkan materi oleh Bu Eni. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.